Halo guys, jumpa lagi dengan Lensaku ID channel. Dan kali ini saya akan mencoba mereview HP Samsung Galaxy M23 setelah pemakaian kurang lebih 1 bulan ya. Kemarin sempat mau mereview setelah unboxing, tetapi ternyata terkendala oleh waktu. Kemudian ada Hari Raya Idul Fitri, jadi belum sempat membuat video lagi ya. Dan baru kali ini saya bisa ada waktu untuk membuat videonya. Seperti apa sih Samsung Galaxy M23? Langsung saja kita lihat, mulai dari prosesornya ya. Untuk Samsung Galaxy M23 ini dibekali dengan prosesor Snapdragon 750G, kemudian ditambah dengan CPU octa-core atau 8 core, kemudian GPU Adreno 619, RAM 6GB, dan memori internal 128GB. Untuk memori internalnya nanti kalian bisa menambahkan lagi ya dengan memori eksternal ya, ada slotnya sendiri. Kemudian sebelumnya kita cek dulu aja apakah benar sih prosesornya 750, kemudian CPU-nya ada 8. Itu bisa dicek menggunakan aplikasi CPU-Z. Nah, ini sudah terlihat ya, di sini terdapat tulisan Qualcomm Snapdragon 750G. Kemudian CPU-nya ada 8 ya, mulai dari CPU 0 sampai CPU 7. Nah, betul, berarti octa-core. Kemudian GPU-nya ada Adreno 619 800 MHz. Kemudian kita lanjut untuk memorinya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Total RAM ada 5427 MB. Kemudian internalnya ada 108,25 GB ya. Jadi ya memang pada umumnya memori itu tidak penuh full ya. Misalkan 128 GB itu nanti pasti sudah dipakai oleh sistem. Nah, sisanya ini di sini tertulis 108. Ini sudah cukup banyak ya. Jadi kalau saya sendiri untuk memori segitu itu udah cukup banget buat ngisi data menurut saya. Kemudian selanjutnya di sini ada sistemnya. Android-nya sudah versi 13, sudah ada updatean dari Samsung. Di sini kita sudah menggunakan Android versi 13. Kemudian baterainya di sini kita diberikan baterai 5000 mAh ya. Sayangnya di sini tidak ada informasi mengenai baterai 5000 mAh. Kemudian ini sensor-sensornya ya. Oke. Kemudian untuk display dari layar ini itu ukurannya adalah 6,6 inch Full HD TFT 120 Hz ya. Sudah 120 Hz. Ini merupakan salah satu kelebihan juga, karena pada HP-HP yang lain itu pada umumnya itu komputernya itu masih senilai 60 Hz, kemudian 90 Hz gitu. Jarang yang harga 3 jutaan itu sudah dapat 120 ya, meskipun sudah ada ya. Selanjutnya jaringannya kita sudah bisa menikmati jaringan 5G di HP ini. Sayangnya untuk di lokasi saya itu belum mendukung jaringan 5G, sehingga kita belum bisa menggunakan jaringan ini. Tapi kalau misalkan kalian berada di tempat yang sudah support jaringan 5G, itu bisa ya. Jadi cara settingnya di sini. Nah, ini di jaringan seluler, kemudian di mode jaringan. Nah, ini kalian tinggal pilih yang 5G ya. Kalau mau dipilih yang bawah boleh. Ini artinya kita sudah bisa menggunakan jaringan 4G ya untuk yang LTE ini. Kemudian untuk jaringan yang sudah 5G harus dipilih yang paling atas. Nah, ini nanti kita akan otomatis berpindah sendiri. Kalau misalkan sudah ada 5G ya kita pindah ke 5G. Kemudian kalau belum
berarti kita nanti akan dipilihkan untuk yang LTE atau 4G. Kemudian selanjutnya NFC ya. Ini salah satu kelebihan dari HP ini, itu ternyata sudah ada NFC-nya. Nah, cara untuk menggunakan NFC-nya bagaimana? Sebentar ya, saya cari dulu untuk kartu saya. Nah, ini saya sudah punya kartu e-money ya. Jadi untuk menggunakan NFC itu sangat mudah sekali. Kita tinggal meletakkan kartu e-money kita berada di belakang HP seperti ini. Nah, itu otomatis nanti HP-nya akan deteksi ya. Sebentar, kita perlu mengaktifkan dulu. Kalau misalkan tidak bisa, kita coba cek dulu di sini. Nah, ini sudah aktif atau belum. Nah, ini kalau belum aktif berarti kita harus aktifkan dulu. Nah, kalau sudah aktif seperti itu, baru kita bisa menggunakan NFC-nya. Langsung saja kita coba ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kita pilih yang Samsung Pay yang di sini. Nah, kita coba lagi untuk cek e-money-nya ya. Nah, ini sudah terlihat ya. Jadi kita sudah bisa cek sisa saldo e-money kita menggunakan HP Samsung M23 ini. Oke. Kemudian untuk GPS-nya dia sudah ada. Selanjutnya USB-nya untuk HP ini kita menggunakan USB tipe C ya. Ini USB tipe C, dan USB tipe C ini juga sudah support OTG ya. Jadi kalian bisa transfer file menggunakan flash disk, tentunya dengan menggunakan alat tersendiri ya. Biasanya di counter itu banyak jual ya. Itu fungsi. Kemudian selanjutnya dia juga sudah mendukung akselerometer, kemudian sensor cahaya. Nah, sensor cahaya bisa kita cek di sini. Nah, ini kalau misalkan kita buat otomatis ya, maka dia akan otomatis nih cahayanya. Nah, seperti ini. Kalau terang dia akan redup, kemudian kalau redup dia akan berubah menjadi terang, misalkan seperti ini ya. Nah, ini dia harusnya berubah ini. Nah, ini. Nah, dia akan berubah sendiri ya, seperti itu. Itu fungsi dari sensor cahayanya. Kemudian untuk sensor gyro itu juga sudah ada. Selanjutnya proximity juga sudah ada, kompas ada, kemudian radio FM juga sudah ada. Nah, jadi kalian bisa mendengarkan radio dari HP ini ya. Ini radio FM. Tentunya harus menggunakan headset berkabel. Itu untuk sensor. Kemudian untuk kamera. Nah, ini kamera ini berapa orang tuh mungkin membutuhkan kamera yang bagus ya. Untuk kualitas kamera dari Samsung Galaxy M23 ini sudah cukup bagus. Kita coba ya tes dengan sedikit foto. Nah, misalkan dengan ini, kita coba di sini seperti ini. Nah, itu kita coba lagi menggunakan di objek yang lain. Kita coba ya. Nah, untuk kualitas video HP ini sudah dilengkapi dengan stabilisasi ya. Nah, ini di sini ada bentuk tangan, ini namanya stabilisasi ya, super steady. Nah, ini kalian bisa aktifkan supaya hasil dari video kalian itu smooth ya, jadi tidak goyang-goyang, dan hasilnya juga sudah bagus ya, nanti bisa dilihat di video ini. Kemudian untuk perekamannya itu kita bisa menggunakan Full HD, kemudian HD atau 4K ya.
4K. Di sini ditulis dengan UHD, tapi di sini untuk 4K dia hanya bisa sampai 30 fps, sedangkan Full HD itu bisa menggunakan 60 fps gitu ya. Ya, ini adalah kualitas perekaman video menggunakan Samsung Galaxy M23 dengan settingan Full HD 30 frame per second dan Super Steady tidak aktif ya. Cepat untuk ini ya, lihat ya. Dan ini adalah kualitas perekaman video untuk Samsung Galaxy M23 dengan settingan Full HD 30 fps dan Super Steady aktif ya. Kalian lihat untuk gerakannya bagus atau tidak. Kemudian selanjutnya untuk lainnya, nah ini pilihannya juga cukup banyak ya di sini. Nah, ini bisa kita mode Pro, kemudian ada lagi mode yang lainnya seperti sekali pengambilan, kemudian pemotretan malam, kemudian ada lagi makanan, panorama, makro, kemudian gerakan super lambat, gerakan lambat, kemudian hyperlapse atau gerakan sangat cepat. Nah, ini ya. Untuk pilihannya cukup banyak. Ini juga merupakan salah satu kelebihan dari Samsung Galaxy M23. Oke, mungkin itu saja sedikit informasi mengenai Samsung Galaxy M23. Kesimpulan yang saya berikan untuk HP ini ya, yang pertama saya puas dengan Samsung M23 karena fiturnya itu lengkap ya. Untuk gerak lambat dari kameranya ada, gerak cepat dari kameranya juga ada, kemudian bisa baca NFC, kemudian sudah ada sensor gyro dan sebagainya. Kemudian kelebihan yang kedua, dia itu mampu bekerja dengan baik tanpa lag ya. Digunakan multitasking apapun, HP ini tidak masalah ya, tidak ada lag, tidak ada macet. Semuanya mulus ya, saya gunakan setiap hari itu tidak ada kendala. Kemudian kualitas perekaman itu juga menjadikan poin plus dari HP ini karena sudah memiliki Super Steady Shoot atau stabilisasi video. Nah, itu videonya sudah sangat mulus sekali, jadi itu juga merupakan nilai plus. Dan yang terakhir, tampilan dari Samsung Galaxy M23 ini menurut saya sangat bagus ya, tampilannya sangat premium. Bisa dilihat kalau di seperti ini saja sudah cakep, apalagi kalau kita buka tanpa casing. Wow, bagus sekali yang mengkilap ya. Nah, itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk review kali ini. Mungkin kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mampir di channel Lensaku ID. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.